Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk pembahasan materi fisika. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi momentum dan impuls untuk kelas 10. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah untuk materi impuls. Impuls itu apa? Impuls itu merupakan besaran yang muncul ketika ada sebuah benda bermassa M dikenai gaya sebesar F dalam waktu tertentu, sehingga besar impuls yang muncul adalah F kali delta T. Nah, selain itu, impuls bisa juga dicari dari delta P yang besarnya M dikali V2 min V1, dengan M adalah massa dan V adalah kecepatan. Kalau misalkan pada benda tadi dikenai gaya, tapi gayanya itu tidak konstan, artinya kayak berubah-ubah seperti pada grafik, maka besarnya impuls itu bisa kita cari bukan dengan F kali delta T, karena gayanya berubah-ubah, melainkan bisa kita cari dengan luas grafik yang besarnya sesuai dengan bentuknya. Nah, kalau misalkan di gambar itu contohnya adalah trapesium, maka besar luas grafiknya ya sama dengan luas trapesium, sesuaikan dengan bentuknya ya nanti. Kemudian besaran yang kedua adalah momentum. Sesuai dengan judulnya tadi ada impuls dan momentum. Momentum ini apa? Momentum ini adalah kemampuan untuk menghentikan benda yang bergerak. Berarti momentum ini akan muncul pada benda yang bergerak. Benda yang bermassa M akan bergerak dengan kecepatan V, maka besar momentumnya adalah P sama dengan M dikali V. Dengan P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Ingat ya, V-nya adalah kecepatan, bukan kelajuan, sehingga nanti arah gerak benda juga akan diperhitungkan. Kalau kita membahas tentang momentum, maka tidak akan lepas dari yang namanya peristiwa tumbukan. Nah, tumbukan ini adalah peristiwa tabrakan. Tabrakan antara dua benda. Kedua benda ini bisa awalnya sama-sama bergerak, bisa salah satu saja yang bergerak. Kemudian, setelah terjadi tumbukan antara dua benda tadi, akan muncul dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bendanya saling menjauhi. Artinya setelah bertumbukan, mereka akan terpantul. Kemungkinan yang kedua itu adalah bendanya setelah bertumbukan akan bergabung jadi satu dan bergerak bersama-sama. Ketika bendanya terpental, artinya setelah tumbukan terpisah, maka tumbukan ini kita namakan tumbukan lenting. Sedangkan yang ketika benda setelah tumbukan keduanya nempel bareng atau jalan bareng, maka tumbukan ini namanya adalah tumbukan tidak lenting. Nah, kondisi lenting atau tidak lenting ini akan ditunjukkan oleh besaran yang namanya adalah koefisien pantulan atau koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi merupakan perbandingan kecepatan benda setelah terjadi tumbukan dan sebelum terjadi tumbukan. Kalau misalkan ada dua benda, maka tinggal kita selisihkan aja kecepatan untuk masing-masing benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Sedangkan besarnya koefisien restitusi itu antara 0 sampai 1. Kalau E sama dengan 1, itu berarti terjadi tumbukan lenting sempurna. Sedangkan kalau antara 0 sampai 1 bisa 0,1, 0,5, 0,8, itu berarti tumbukannya adalah lenting sebagian. Dan kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, yang tadi setelah tumbukan jalan bareng, nilai E-nya adalah sama dengan 0. Itu tadi adalah nilai koefisien restitusi untuk masing-masing keadaan setelah tumbukan. Nah, berikutnya adalah hukum kekekalan momentum. Di fisika, selain ada hukum kekekalan energi mekanik, juga ada hukum kekekalan yang kedua, yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini terjadi pada satu sistem yang sama. Artinya, sistemnya bukan yang berbeda. Nah, yang kita bandingkan kekekalannya itu adalah keadaan sebelum tumbukan dan setelah terjadi tumbukan. Kalau misalkan sebelum tumbukan ada dua benda yang keduanya bergerak, maka nanti momentum total sebelum tumbukan itu juga ada dua. Momentum benda pertama ditambah momentum benda kedua. Sedangkan momentum yang setelah tumbukan sesuai dengan keadaannya tadi ya, kalau misalkan kedua benda setelah tumbukan terpisah, maka masing-masing benda yang setelah terpisah nanti akan memiliki momentum, tinggal kita jumlahkan. Sedangkan yang setelah tumbukan keduanya nempel jalan bareng, maka
momentumnya itu adalah massa kedua benda kita jumlahkan dikali satu kecepatan saja setelah tumbukan, karena kecepatan benda satu dan benda dua kan sama kalau misalkan yang tumbukan tidak lenting sama sekali tadi. Nah, hukum kekekalan momentumnya itu adalah jumlah atau total momentum sebelum tumbukan itu harus sama dengan momentum setelah tumbukan. Kalau misalkan di keadaan satu tadi, sebelum tumbukan ada dua benda bergerak, maka M1 tambah momentum 1 ditambah momentum 2 harus sama dengan momentum benda 1 setelah tumbukan ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan. Itu untuk tumbukan lenting. Sedangkan untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, maka M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen, karena masanya bergabung jadi satu, sehingga masanya tinggal kita jumlahkan dan kecepatannya hanya satu saja karena keduanya bergerak bersamaan, sehingga kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan adalah sama. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk materi momentum dan impuls. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri, terima kasih.